Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak kelas 6 yang saleh dan salehah? Nah, Ibu berharap sampai saat ini kalian masih diberikan nikmat sehat dan tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Dan jangan lupa sholat 5 waktu dan hafalannya, serta sisipkan dalam setiap doa kalian agar pandemik di negeri kita tercinta ini segera berlalu, sehingga kita dapat bertemu kembali di SDIT Nurul Ikhlas tercinta kita. Oke, siap semuanya? Sekalian, pasti kamu masih ingat bukan pada pembelajaran kelas 5 dulu, yaitu tentang matematika bab pecahan. Ya, ingat semuanya? Sekalian, waktu kalian di kelas 5 kalian sudah belajar mengenai pecahan, ya. Ayo, siapa yang masih ingat macam pecahan? Yang pertama adalah jenis pecahan itu, pertama pecahan biasa. Yang kedua adalah pecahan campuran. Yang ketiga desimal, dan yang keempat adalah persen atau per 100, ya. Yaitu dalam bentuk A per B. Dengan A adalah sebagai pembilang dan B sebagai penyebutnya. Contohnya 2 per 3. Berarti pembilangnya angka berapa, Nak? Iya, betul. Pembilangnya angka 2 dan 3 sebagai penyebutnya. Yang kedua yaitu pecahan campuran. Pecahan campuran bentuknya adalah C A per B. Contohnya pecahan campuran itu 2, 1 per 3. Nah, yang ketiga adalah pecahan desimal. Desimal ini ditandai dengan tanda koma. Seperti contohnya 0,1, 0,5, 0,8, 0,23, dan lain-lainnya. Oke, yang terakhir adalah persen. Persen itu simbolnya seperti ini, ya. Persen bisa disebut juga per 100. Contohnya 20%, 40%, dan lain-lain. Sudah ingat bukan? Oke, anak-anak, setelah kita mengingat tentang pecahan, nah tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa dapat mengubah bentuk pecahan, dan yang kedua, siswa dapat membandingkan dan mengurutkan pecahan. Siap belajar kali ini? Oke, siap semua ya, dan tetap semangat. Mulai ya. Mengubah bentuk pecahan. Yang pertama yang mau kita bahas adalah mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran dan sebaliknya. Di sini Ibu kasih contoh 6 per 5. 6 per 5 ini kita jadikan ke dalam bentuk pecahan campuran. Caranya adalah 6 dibagi 5. Ya, 5 kali berapa yang mendekati 6? 5 kali 1. Setelah itu kita kalikan. 1 kali 5 sama dengan 5. Setelah itu kita kurangkan. 6 dikurangi 1, 6 dikurangi 5 sama dengan 1. Berarti bentuk pecahannya adalah 1, yang di atas kita tulis di sini. Kemudian sisanya kita tulis di sini. Per penyebutnya tetap ya 5. Jadi bentuk pecahan biasa 6 per 5 adalah 1 per 5. Oke? 7. Ini adalah bentuk dari pecahan campuran. Pecahan campuran ini mau kita jadikan ke dalam bentuk pecahan biasa. Bagaimana caranya? Nah, yang angka samping bilangan bulat ini kita kalikan dengan penyebutnya. 2 dikali 7, ya, ditambah dengan 3 per 7. Maaf. Sama dengan 2 kali 7 sama dengan 14. Kemudian ditambah dengan 3 sama dengan 17 per 7. Jadi bentuk pecahan biasa dari 3 per 7 adalah 17 per 7. Sudah ingat sekarang? Yang kedua, kita akan mengubah bentuk pecahan, yaitu pecahan biasa.
atau pecahan campuran menjadi pecahan desimal dan sebaliknya. Contohnya adalah 1/5. 1/5 ini adalah bentuk pecahan biasa. Hendak kita rubah menjadi pecahan desimal. Pecahan desimal tadi yang seperti apa? Iya, yang ada komanya. Bagaimana caranya? 1/5 berarti kita buat seperti ini. 1 dibagi 5. 5 kali berapa sama dengan 1 atau mendekati 1? Kan tidak ada kan? Kalau tidak bisa atau tidak ada, kita tambahkan 0 di depannya. Nah, jadi angka 10. Kalau di bawahnya kita tambahkan 0, berarti di atasnya kita tambahkan 0, ya. Nah, 5 kali berapa sama dengan 10? 5 kali 2. Di sini ditulis 2. Nah, setelah itu kita kalikan. 2 kali 5 sama dengan 10. Kita kurangkan 0. Oke, habis. Berarti bentuk pecahan desimal dari 1/5 adalah 0,2. Bagaimana? Bisa? Adalah bentuk dari pecahan campuran. 1/2 adalah pecahan campuran. Pecahan campuran ini akan kita ubah ke dalam bentuk pecahan desimal. Caranya adalah pecahan campuran ini kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Bagaimana tadi caranya? Kita kalikan dulu yang samping kali penyebutnya. 5 dikali 2, 10. Ditambah dengan 1 adalah 11/2. Nah, sudah jadi 11/2, maka kita jadikan ke pecahan desimal. Bagaimana tadi? 11 dibagi 2. 2 kali berapa yang mendekati 11 atau sama dengan 11? 2 kali 5. Nah, sini tulis 5. Setelah ditulis di atas, kita kalikan. 5 kali 2 sama dengan 10. Kita tulis di bawahnya. Setelah itu kita kurangkan. 11 dikurangi 10 sama dengan 1. Nah, 2 kali berapa yang sama dengan 1 atau mendekati 1? Tidak bisa kan? Nah, kita tambahkan di sini ya. Nah, kalau di sini ditambah 0, berarti di sini ditambah koma di atasnya ya. 2 kali berapa sama dengan 10? Yaitu 2 kali 5. Nah, di sini ditulis 5. Setelah itu kita kalikan. 5 kali 2 sama dengan 10. Ini dikurangi jadi 0. Berarti bentuk pecahan desimal dari 1/2 adalah 5,5 ya. Selanjutnya yaitu 0,8. Kalau ada koma begini berarti namanya pecahan apa tadi? Iya, desimal, betul. Nah, 0,8 yang merupakan pecahan desimal ini kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Yaitu, nah kita tulis dulu. Kalau komanya kita tutup, angka berapa yang ada? Angka 8 nih. Kalau 0 di depan angka kan dianggap tidak ada ya. Jadi 8-nya kita tulis. Nah, di belakang koma ada berapa angka? Di belakang koma ada 1 angka. Kalau 1 angka berarti per 10. Kalau 2 angka per 100. Kalau 3 angka berarti per 1000. Karena di sini di belakang koma hanya ada 1 angka berarti per 10. 0,8 sama dengan dijadikan ke pecahan biasa jadi 8/10. Nah, ini belum dalam bentuk yang sederhana. Kita sederhanakan lagi, yaitu dibagi dengan 2. Kalau disederhanakan berarti bisa bagi dengan bilangan yang sama. Kalau atas dibagi 2 berarti bawahnya dibagi 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4 dan 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi bentuk pecahan biasa dari pecahan desimal 0,8 adalah 4/5. Selanjutnya yaitu kita akan mengubah ke pecahan biasa atau campuran menjadi bentuk persen dan sebaliknya. Contohnya 1/4. 1/4 tadi bentuk pecahan biasa. Nah, kita akan merubahnya menjadi bentuk persen. Persen itu artinya adalah per 100. Per 100. Jadi, bilangan bawahnya ini atau penyebutnya kita jadikan 100. 4 kali berapa sama dengan 100?
4 kali, ayo berapa? 4 kali berapa yang hasilnya 100? Iya betul, 25. Nah, kalau yang di bawah dikali 25, maka atasnya dikali 25 juga. 1 kali 25 sama dengan 25. Jadi 1/4 itu sama dengan 25/100 atau 25%. Ya, adalah kita akan mengubah pecahan campuran 31/2 diubah dalam bentuk persen. Ya, langkah pertama diubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Caranya tadi 3 dikali 2 sama dengan 6 ditambah dengan 1 sama dengan 7/2. Ya, setelah menjadi pecahan biasa sama dengan langkah yang pertama, contoh pertama. Kalau sudah dijadikan persen berarti per 100. 2 kali berapa yang hasilnya 100? 2 kali 50. Jika yang bawah atau penyebutnya dikali dengan 50, berarti pembilangnya juga harus dikali dengan 50. 2 kali 50 berarti atasnya 7 kali 50. 7 kali 50 sama dengan, kamu tinggal mengalihkan, 7 kali 5, 35. Tinggal nambahin nolnya di belakang, yaitu 350/100 atau 350%. Ya, adalah 45%. Jadi bentuk persen kita jadikan ke pecahan biasa. Nah, ini kan dalam bentuk persen. 45% itu sama dengan 45 per persen tadi per berapa? Per 100. Nah, 45/100 ini udah menjadi pecahan biasa. Tapi bentuk ini belum dalam bentuk yang sederhana. Jadi masih bisa kita sederhanakan ya. Kalau menyederhanakan pecahan tadi bagaimana sayang? Nah, dibagi dengan bilangan yang sama. Yang pembilang bisa dibagi, penyebutnya juga bisa. Yaitu bilangan 5. Kalau pembilangnya dibagi 5, maka penyebutnya juga dibagi 5. 45 dibagi 5 adalah 9. Dan 100 dibagi 5 adalah 20. Jadi bentuk pecahan biasa dari 45% adalah 9/20 ya. Selanjutnya kita akan membandingkan dan mengurutkan pecahan. Membandingkan pecahan dulu ya. Membandingkan pecahan itu ada beberapa cara ya. Ada banyak cara untuk menyelesaikan masalah perbandingan ini ya. Cara yang pertama, kamu lihat dulu. Jika penyebutnya sama, ini kan antara dua bilangan 5/11, 9/11. Jadi kamu membandingkan dua bilangan atau dua pecahan tersebut. Nah, jika penyebutnya sama, kamu tinggal melihat pembilangnya saja. 5 dan 9. Lebih besaran yang mana antara 5 dengan 9? Nah, lebih besaran yang 9 bukan? Maka langsung kita beri tanda seperti ini ya. Yang kedua yaitu 4/15. Titik-titik 1/5. Nah, di antara dua pecahan biasa ini mana yang nilainya besar? Kita lihat dulu. Penyebutnya sudah sama atau belum? Nah, kalau belum sama kita samakan dulu penyebutnya. Nah, 15 menyamakan penyebutnya dengan mencari KPK dari penyebut ini. KPK dari 15 dan 5 berapa? Yaitu 15. Di sini penyebutnya 15, ini juga 15. 15 kali berapa yang sama dengan 15? 15 kali 1. Kalau di bawah kalikan 1, berarti yang atas dikalikan 1. 4 kali 1 sama dengan 4. Kemudian ini juga sama. 5 kali berapa sama dengan 15? Yaitu 5 kali 3. Kalau yang di bawah kali 3, atasnya juga dikali 3. 3/15 ya. Nah, jadi dari sini ketahuan jika penyebutnya sudah sama, kita lihat pembilangnya. 4 dengan 3. Lebih besaran yang mana?
tentu saja lebih banyak bilangan 4. Kita beri tanda. Seperti itu. Selanjutnya. Lanjut. Nah, untuk yang ketiga, ada cara lain. Bilangan yang ketiga ini pecahan biasanya adalah 6/7 titik-titik 9/20. Ya. Nah, jika disamakan penyebutnya, kita akan kebesaran penyebutnya. Maka kita pakai cara yang lebih mudah lagi. Ada cara yang lebih mudah daripada cara-cara yang di atas tadi, yaitu dengan seperti ini. Nah, perhatikan. Nah, kita kalikan silang. 7 kali 9. Berapa 7 kali 9? 63. Ini kita kalikan silang. Kali ya. Ini hasilnya 63. 7 kali 9. Ini kita kalikan. Hasilnya kita tulis di atasnya 63. Kemudian kita kalikan juga 20 dikali 6. Hasilnya 120. Nah, kita lihat 120 dengan 63 besaran mana angkanya? Besaran 120. Berarti tandanya ke sini. Ya, mudah bukan cara yang ketiga? Nah, sebenarnya cara pertama itu juga gampang. Kita bisa memakai cara pertama. Kita pakai cara pertama ya, misalnya 5/11. Kemudian di sini 9/11. Kita pakai cara ketiga tadi. Kita kalikan 5 kali 11. Kita taruh di sini 55. Nah, ini juga kita kalikan silang. 11 kali 9 sama dengan 99. 55 dengan 99. Besaran yang mana angkanya? Tentu saja 99. Nah, kita arahkan ke sini. Sama bukan dengan ini? Ayo, caranya lebih mudah yang mana? Terserah kalian mau pakai yang mana ya. 4 adalah 5/10 titik-titik 4/20. Ya. Kita bisa membandingkannya dengan memakai cara kedua, yaitu kamu samakan penyebutnya. Yang kedua bisa juga dengan perkalian silang ini, ya. Kita coba dulu dengan menggunakan perkalian silang. 5 kali 20 sama dengan berapa tadi? 5 kali 20 100. Nah, 10 kali 4 sama dengan 40. Kita bandingkan 100 dengan 40, besaran yang mana? Tentu saja besaran 100. Kita arahkan ke sini ya. Tentu mudah bukan? Pasti semuanya pasti bisa. Ya, /adalah kita akan mengurutkan pecahan. Urutkan pecahan berikut dari yang terbesar, yaitu 32/5. Kemudian 75%, 9/5, 2,15. Kamu perhatikan jenis pecahan-pecahan ini. Sejenis atau tidak? Iya, tidak sejenis. Di sini ada pecahan campuran, ada persen, kemudian ada pecahan biasa, dan ada desimal. Untuk mengurutkan pecahan-pecahan ini, yang harus kamu lakukan adalah mengubah pecahan ini menjadi pecahan sejenis. Yang lebih mudah adalah mengubahnya menjadi pecahan desimal, ya. Jadi 32/5 kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan desimal, yaitu di 3 kali 5, 15 tambah 2, 17/5. Nah, 17/5 kita jadikan ke dalam bentuk pecahan desimal. Langkah pertama yaitu pecahan-pecahan yang berbeda jenis ini kita jadikan sejenis. 3, 2/5. Jadikan ke pecahan desimal ya, untuk mempermudah mengurutkannya kita jadikan ke pecahan desimal. 3, 2/5 sama dengan 17/5. Kita ubah ke dalam bentuk pecahan desimal. 17 dibagi 5. Berapa anak-anak? 5 kali berapa? Sama dengan 17. 5 kali 3. Setelah itu dikalikan. 3 kali 5, 15. Kemudian dikurangi 2. 5 kali berapa sama dengan 2? Kan tidak bisa. Tambahkan 0. Di atas tambahkan koma. 5 kali berapa? Sama dengan 20 dikali 4. 5 kali 4 sama dengan 20.
Jadi pecahan desimal dari 32/5 adalah 3,4. Oke, lanjut. 75%. Ini dalam bentuk persen. Kita jadikan ke dalam bentuk pecahan biasa. Kita jadikan ke dalam bentuk desimal. 75% sama dengan 17/100. Jika penyebutnya 10, 100 itu lebih mudah. Kita kasih koma dari belakang. 75. Karena ini nolnya 2, kita kasih koma dari belakang. 1, 2. Jadi di sini 0,75. Nah, sekarang 9/5 kita jadikan ke pecahan desimal. 9 dibagi 5. 5 kali berapa yang mendekati 9 atau sama dengan 9? 5 kali 1. Setelah itu kalikan. Nah, sisanya 4. 5 kali berapa sama dengan 4? Kan nggak bisa ditambahkan 0, atasnya koma. 5 kali berapa sama dengan 40? Sama dengan 8. Ini berarti pecahan desimal dari 2,15 pecahan desimal dari 9/5 adalah 1,8. Sedangkan untuk yang terakhir ini sudah dalam bentuk pecahan desimal, jadi tidak usah diubah lagi. Ini kan sudah dalam bentuk desimal. Nah, setelah kita ketahui ini 32/5 sama dengan 3,4, 75% sama dengan 0,75, 9/5 sama dengan 1,8, dan 2,15. Kita urutkan dari yang terbesar. Dari yang terbesar. Kita cari dulu ya. Yang terbesar mana ini? Nah, kita coba dari depan. 3, 0, 1, 2. Berarti yang paling besar nih. Nah, yang ditulis bukan ininya ya, karena nanti di pilihan ganda, kalau soalnya pilihan ganda nggak ada. Jadi yang kita tulis dalam bentuk soalnya ini 3,2/5. Kemudian lanjutnya adalah yang kedua. Ini kan sudah yang pertama paling besar. Di antara 0,75, 1,8 dan 2,15 paling besar ini. Kita tulis 2,15. Selanjutnya ini udah diurutkan, tinggal ini 1,8 dan 0,75, yang terbesar adalah ini. Jadi kita tulis dalam bentuk 9/5. Nah, lanjut. Kemudian terakhir 0,75, tapi yang kita tulis 75%. Jadi urutan terbesarnya adalah 3/2/5, kemudian 2,15, kemudian 9/5 dan 75%. Dari pembelajaran kita pada hari ini, jika kalian kurang paham, kalian boleh bertanya pada ibu atau pada wali kelas kalian masing-masing ya. Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.